Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Film kali ini berjudul Godfather. Film ini dirilis tahun 2022 yang disutradarai oleh Mohan Ranja dan dibintangi oleh Chiranjeevi dan Salman Khan. Yuk gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, seorang pria yang bernama Simon mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ia merasa dihantui oleh Brahma Qureshi yang merupakan Godfather. Lalu ia menyerahkan kasus tersebut kepada rekannya yang merupakan juniornya di Interval Friends. Dan Simon mengatakan jika ini adalah satu-satunya kasus yang tidak bisa ia selesaikan. Di tempat lain, sebuah demonstrasi dilakukan secara besar-besaran dan brutal. Demo tersebut menunjukkan kekecewaan terhadap pihak rumah sakit di India atas meninggalnya PKR yang merupakan CM mereka. Dan keadaan pun semakin memanas. Para pesaing PKR menyiapkan strategi untuk merebut hati warga agar bisa menduduki posisi CM, termasuk Parma dan Naidu. Parma yang menduduki kekuasaan di pemerintahan, ia menyuruh inspektur polisi untuk bisa mengawasi para pendukung PKR. Namun tiba-tiba kerusuhan pun terjadi. Semua anggota polisi memukuli para pendukung PKR. Di sisi lain, Jaydev yang merupakan menantu PKR datang untuk mengikuti upacara kremasi ayah mertuanya. Sementara Satya Priya, putri sulung PKR yang baru saja tiba di tempat itu, mengalami depresi karena kehilangan ayahnya. Di saat upacara tersebut, Brahma telah bersiap-siap untuk datang menghadirinya. Brahma dicurigai sebagai orang yang memiliki ikatan kuat dengan PKR. Dan ia mampu menarik simpati rakyat seperti PKR saat masih hidup, hingga PKR pun mengangkatnya menjadi bendahara. Saat itu Parma meminta polisi untuk menghentikan kedatangan Brahma atas perintah Satya. Lalu Inspektur Indrajit menghentikan mobil yang ditumpangi oleh Brahma. Namun bukan berarti Indrajit dapat menghentikan keinginannya untuk menghadiri upacara tersebut. Lalu Brahma pun memilih berjalan kaki untuk mendatangi upacara tersebut. Melihat kedatangan Brahma, semua warga bersorak dan mendukung kedatangannya. Dan mau tidak mau, pagar pembatas pun dibuka. Dan para wartawan yang sudah menunggu sejak tadi langsung mengalihkan kameranya kepada Brahma. Lalu Brahma memberikan penghormatan terakhir kepada PKR sambil menahan rasa sedihnya. Saat itu ia teringat masa kecilnya, di mana ia selalu dimanja oleh PKR yang memintanya agar memanggilnya ayah. Karena Brahma ini merupakan putra dari istri kedua PKR. Saat itu Parma menghampiri Brahma, lalu ia mencoba mempengaruhinya untuk bisa mengambil kedudukan PKR. Saat akan melakukan kremasi, Satya tidak mengizinkan Brahma untuk menyalakan apinya. Kemudian dengan penuh rasa sedih, Brahma pun menjauh dari tempat tersebut. Suatu hari Jaydev dan Parma akan mendatangi tempat bisnis ilegal Jaydev. Dan tempat tersebut berada di sebuah pulau kecil. Tempat itu juga dijaga oleh puluhan anak buah Jaydev yang bersenjata api. Jaydev juga berambisi untuk menggantikan PKR dan mengibarkan kembali bendera partai. Ia juga menawari kerjasama kepada Parma. Setelah itu mereka menemui klien bisnis Jaydev yang bernama Abdul. Abdul juga diajak kerjasama oleh Jaydev dengan imbalan ia bisa menggunakan negaranya sebagai tempat penyeludupan obat-obatan terlarang. Dan ia bisa menggunakannya sesuka hati. Namun Abdul juga tidak yakin dengan penawaran yang dijanjikan Jaydev. Akan tetapi Jaydev terus meyakinkannya. Ia berkata jika ia akan melakukan yang terbaik. Bahkan Jaydev juga memberitahukan bahwa ia meminjam dana kepada Lukas, mafia besar dunia, sebesar 750 crore setiap bulannya. Dan Jaydev menjanjikan akan melunasi hutangnya pada bulan ke-6. Dan Lukas akan memberikan pinjaman kepada Jaydev dengan satu syarat, yaitu Jaydev harus mendirikan satu pabrik obat terlarang di negara India. Dan ia harus melarang pemerintah untuk menutupnya.
Kemudian Jaidep pun menyanggupi syarat Lukas dan hal tersebut membuat Parma senang dan bangga kepada Jaidep. Dan Parma juga berjanji selama jabatannya aman ia akan membantu Jaidep. Namun Jaidep berkata bahwa ia juga berambisi untuk menjadi CM. Dan keinginan Jaidep menggantikan PKR itu terdengar oleh Brahma dari anak buahnya. Mendengar hal tersebut Brahma hanya tersenyum. Di sisi lain Satya juga mulai membicarakan tentang siapa yang pantas menggantikan ayahnya. Dan Satya berkata jika yang pantas menggantikan ayahnya itu adalah Jaidep suaminya sendiri. Mendengar hal tersebut Jaidep pun berpura-pura menolak. Dan bila ia menggantikan PKR, ia meminta agar Brahma tidak menang dalam pemilihan karena ia merasa jika Brahma adalah musuh terkuatnya. Setelah itu, tanpa Satya ketahui, Jaidep menemui Janpi adik Satya. Jaidep menekan dan merayu Janpi agar menggunakan lagi barang haram yang tidak pernah ia gunakan lagi. Bahkan Jaidep juga mencoba melecehkan Janpi. Mendapatkan perlakuan tersebut, Janpi mencoba menghindarinya. Suatu hari Jaidep mengadakan pertemuan dengan para MLA. Jaidep memiliki rencana kotor. Ia berniat akan menyuap para MLA agar memilih dirinya menjadi pengganti PKR. Sedangkan Brahma juga mempunyai rencana untuk Jaidep. Di dalam pertemuan tersebut Jaidep mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Narasimha Reddy. Sedangkan Brahma dan orang kepercayaannya mendatangi pabrik obat Jaidep. Akan tetapi Brahma tidak menyadari jika ia diikuti oleh Koti yang merupakan pengkhianat Brahma. Dan di waktu yang sama Jaidep menyuruh Narasimha untuk menghubungi Brahma dan meminta pertolongan kepadanya. Karena saat itu Jaidep akan membunuh Narasimha. Namun tanpa Jaidep sadari ternyata hampir separuh MLA mendukung Brahma. Lalu mereka pun meninggalkan pertemuan tersebut. Di sisi lain, Brahma pun telah sampai di pabrik obat-obatan terlarang itu. Lalu ia menghajar semua para preman di sana. Saat itu Koti mengawasi Brahma dari kejauhan. Lalu dengan bibir bergetar dan penuh ketakutan Koti pun melaporkan kejadian tersebut kepada Jaidep. Suatu malam Jaidep terus mempengaruhi Satya agar membenci Brahma. Jaidep berkata jika Brahma akan menjadi presiden JJ yang didirikan PKR. Mendengar hal tersebut Satya pun terdiam dan ia teringat kejadian saat Brahma dan dirinya masih kecil. Dulu PKR membawa Brahma dari istrinya yang lain untuk tinggal bersamanya. Namun ibu Satya tidak menyetujuinya sehingga pertengkaran pun terjadi. Saat itu ibu Satya tersungkur hingga kepalanya terbentur ujung meja dan ia tidak bisa diselamatkan. Dan sejak itulah Satya sangat membenci Brahma dan menganggapnya sebagai pembunuh ibunya. Lalu Brahma memilih untuk pergi dari rumah PKR. Keesokan harinya Jaidep dan Satya hadir ke pertemuan partai yang dihadiri oleh semua anggota partai. Saat itu Satya mengumumkan jika Jaidep adalah pengganti ayahnya karena Jaidep adalah suaminya dan menantu dari PKR. Dan hal tersebut membuat pertentangan dari beberapa anggota partai sehingga rapat pun berjalan dengan sulit. Tak lama Brahma pun datang dan ia membuat Satya berhenti berbicara di depan semua anggota partai. Padahal sebenarnya Brahma tidak ingin menjadi CM, Brahma ingin Satya yang mendudukinya. Saat itu Narasimha meragukan Jaidep untuk menjadi CM. Mendengar hal tersebut Jaidep pun tidak terima, lalu ia mengambil alih pembicaraan. Jaidep mengumumkan jika ia menolak untuk menjadi presiden partai dan ia mengusulkan Satya istrinya yang menjadi presiden partai. Mendengar hal tersebut Brahma pun menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat.
Setelah itu Brahma pun meninggalkan tempat tersebut karena tujuan Brahma menjadikan Satya sebagai presiden partai telah berjalan lancar. Suatu hari seorang wanita yang bernama Renuka ingin meninggalkan panti asuhan yang dibina oleh Brahma. Ternyata Renuka diperintahkan oleh Koti agar pergi dari panti tersebut dan Koti mempunyai rencana buruk. Lalu Koti membawa Renuka ke stasiun televisi dan ia menyuruh Renuka untuk memberikan fitnah kepada Brahma. Koti menyuruh Renuka untuk memberitahukan kepada media bahwa anak yang ia lahirkan adalah anak dari hubungan gelapnya dengan Brahma. Bahkan Renuka juga berkata jika panti yang ia tempati seperti neraka baginya dan ia takut Brahma akan melakukan kejahatan kepada anaknya. Semua orang pun terkejut mendengar hal tersebut. Bahkan hal tersebut membuat Brahma terancam keluar dari partai PJJ. Sedangkan Jaydev merasa sangat bahagia karena rencana yang ia atur bersama Koti berjalan lancar. Setelah mendengar berita tersebut, Satya meminta kepada Indrajit agar mencari bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh Brahma, agar Satya dapat dengan mudah mengeluarkan Brahma dari partainya. Setelah itu Indrajit mendatangi Brahma untuk menangkapnya. Namun dengan keadaan tenang Brahma pun menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Saat itu banyak anak-anak panti yang menangis karena Brahma akan ditangkap. Lalu Indrajit menendang salah satu anak yang memohon agar Brahma tidak ditangkap. Melihat hal tersebut Brahma pun marah dan langsung menendang Indrajit. Akan tetapi Indrajit yang takut ia pun tidak ingin memperpanjang masalah. Kemudian ia pun membawa Brahma. Saat itu masyarakat menuntut agar Brahma dihukum gantung. Tak lama Jaydev pun mengunjungi Brahma. Brahma pun hanya tersenyum melihat kedatangan Jaydev karena ia tahu Jaydev datang hanya untuk mengolok-oloknya. Saat itu Jaydev meminta kepada Brahma agar 40 MLA yang memihak Brahma menjadi memihak dirinya. Dan sebagai imbalannya Jaydev akan mengeluarkan Brahma dari penjara tersebut. Namun Brahma tidak menjawab sepatah kata pun, dan hal tersebut membuat Jaydev marah. Dan saat Jaydev hendak pergi dari penjara, ia sempat heran dengan kekuasaan yang dimiliki Brahma, karena polisi penjaga di sana pun menuruti perintahnya. Tak lama seorang pria yang bernama Masu menghubungi Brahma. Mengetahui Brahma masuk penjara, Masu menawari bantuan kepada Brahma. Akan tetapi Brahma menolak. Ia meminta agar Masu menunggu perintahnya saja. Keesokan harinya Satya mengumpulkan anggota partainya. Ia meminta agar 40 MLA yang mendukung Brahma beralih menjadi mendukung mereka. Namun para MLA tersebut menolak. Mereka berkata meskipun Brahma di penjara mereka akan tetap mendukungnya. Mendengar hal tersebut, Jaydev pun marah. Lalu ia memerintahkan para tahanan untuk menghabisi Brahma. Akan tetapi Brahma tidak takut dan langsung menghajar mereka. Bahkan inspektur di sana tidak menghentikan Brahma. Ia malah memerintahkan bawahannya agar menelpon ambulan untuk membawa para korban Brahma. Setelah menghajar mereka, Brahma berkata bahwa ia tidak akan jauh dari politik. Di sisi lain, Renuka merasa bersalah karena telah membuat fitnah kepada Brahma. Dan ia ingin mengatakan semua kebenarannya kepada media karena rasa bersalah terus menghantuinya. Setelah itu Koti memberitahukan kepada Jaydev bahwa Renuka akan memberitahukan kebenarannya. Mendengar hal tersebut, Jaydev menyuruh agar Koti membunuh Renuka dan anaknya. Akan tetapi Koti menolak untuk melakukannya. Setelah itu Jaydev menghubungi Abdul. Ia meminta pinjaman uang untuk menyuap para MLA yang mendukung Brahma. Dan Jaydev meminta agar Abdul mengirimkan uang tersebut bersama narkoboy untuk memulai bisnisnya.
Singkat cerita, Abdul pun mengirim uang dan narkoboy tersebut menggunakan 2 kontainer. Namun saat di perjalanan, Masu menghancurkan kontainer tersebut atas perintah Brahma. Mengetahui kontainer itu hancur, Jaydev dan Parma bertanya-tanya siapa yang telah melakukan semua itu. Dan hal tersebut menimbulkan perselisihan di antara mereka berdua. Parma yang kesal, ia pun memutuskan untuk menemui Brahma di penjara. Di sana Parma meminta maaf kepada Brahma dan ia berkata jika ia menyesal telah mengkhianati Brahma. Namun hal tersebut membuat Brahma tertawa karena ia tahu jika Parma hanya sedang mencari perlindungan. Saat itu Parma menjanjikan bahwa semua MLA yang mendukung Jaydev akan beralih menjadi pendukung Brahma. Setelah mengatakan itu semua, Parma pun meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, seorang pria mendatangi kediaman Renuka dan Koti. Pria tersebut berkata bahwa ia adalah orang suruhan Jaydev dan ia diperintahkan untuk menghabisi Koti, Renuka, dan bayinya. Namun saat itu Koti memberitahukan hal yang sangat mengejutkan. Ternyata Renuka adalah istrinya dan bayi tersebut juga adalah anaknya. Lalu pria tersebut menghubungi Jaydev. Ia menyuruh Koti untuk memohon kepada Jaydev dan memberitahukan kebenarannya. Kemudian Koti pun memberitahukan semuanya. Namun ternyata yang dihubungi pria itu bukanlah Jaydev tetapi Brahma. Ternyata pria tersebut bukanlah orang suruhan Jaydev melainkan orang suruhan Brahma. Saat itu Koti pun meminta maaf kepada Brahma dan ia sangat menyesal karena telah mengkhianatinya. Brahma yang baik hati, ia pun memaafkannya dan meminta Koti agar menjaga anak dan istrinya. Setelah itu, Koti dan Renuka kembali mendatangi NNTP. Kali ini Renuka berniat akan memberitahukan kebenaran tentang Brahma. Mereka akan membersihkan nama baik Brahma dan mengakui semua kesalahan yang telah mereka lakukan. Mengetahui hal tersebut, Jaydev menyuruh Ram selaku pemilik NNTP untuk menghentikan berita pengakuan tersebut. Saat itu Ram menarik semua siaran yang sedang tayang dan Ram juga meminta semua karyawannya untuk keluar dari studio tersebut. Di sisi lain, Satya mendatangi rumah sakit setelah mengetahui jika Janpi telah mengkonsumsi narkoboy dosis tinggi. Tak lama Indrajit datang untuk memeriksa barang bukti yang telah digunakan Janpi. Saat itu Satya bertanya kepada Janpi dari mana ia mendapatkan obat-obatan tersebut. Lalu Janpi memberitahukan bahwa Jaydev yang telah memberikan obat-obatan tersebut tanpa Janpi sadari. Jaydev mencampurkan obat tersebut ke dalam makanan Janpi sehingga Janpi menjadi kecanduan. Tak hanya itu, bahkan Jaydev juga telah menjadikan Janpi sebagai budak seksnya. Mendengar hal tersebut, Satya pun merasa sangat terpukul. Ia tak menyangka jika suaminya sebejat itu. Singkat cerita, saat di rumah Jaydev menghampiri Satya. Jaydev berpura-pura peduli dengan keadaan Janpi. Namun Satya yang tak bisa menahan emosi, ia pun langsung menampar Jaydev. Satya bertanya mengapa Jaydev tega melakukan hal tersebut kepada Janpi. Kemudian Jaydev mengakui bahwa ia sengaja menikahi Satya dan membuat Janpi kecanduan narkoboy hanya untuk menjadi CM. Jaydev juga mengungkapkan bahwa ialah yang telah menghabisi PKR dengan menukar obat hisap asmanya. Mendengar hal tersebut, Satya pun merasa sangat terpukul. Satya merasa sangat bodoh karena telah mencintai Jaydev yang telah memperalat dirinya. Lalu Jaydev meminta agar Satya mengikuti semua permainannya. Jika tidak, maka ia akan melaporkan semua perbuatan yang telah Janpi lakukan kepada polisi. Dan hal tersebut akan membuat nama baik Satya tercoreng. Saat itu Satya teringat nasihat dan alasan ayahnya membawa kembali Brahma ke rumahnya setelah Brahma dewasa. Ayahnya mengatakan bahwa hanya Brahma yang mampu melindungi keluarganya dari orang-orang serakah yang ada di sekitarnya. Lalu Satya mencoba memberanikan diri untuk menghubungi Brahma yang baru saja keluar dari penjara. Saat itu Brahma pun terkejut karena untuk pertama kalinya Satya mau menghubunginya. Saat itu Satya menangis dan mengajak Brahma untuk bertemu. Keesokan harinya Satya menemui Brahma di makam ayah mereka.
Saat itu Satya memegang erat tangan Brahma sambil menangis. Lalu Satya menceritakan semua kebusukan yang telah dilakukan Jaydev. Sebelum pergi, Satya juga memberitahukan bahwa Indrajit pernah melecehkan Satya dengan mengancam Satya menggunakan bukti-bukti kasus narkoba Janpi. Mendengar hal tersebut, Brahma pun sangat sedih. Suatu malam Brahma memulai aksi balas dendamnya kepada orang yang telah menghancurkan keluarganya. Brahma membunuh Indrajit dan menghancurkan semua bukti tentang Janpi. Setelah itu Brahma mendatangi Ram dan istrinya. Di sana Brahma meminta agar Ram menjadi pilar yang memberikan berita jujur. Lalu Ram memberitahukan bahwa ia melakukan itu semua untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Kemudian tanpa banyak bicara Brahma langsung mentransfer uang sebesar 45 crore kepada Ram. Dan Brahma meminta kepada Ram agar memberikan berita jujur mulai dari sekarang. Di sisi lain, anak buah Brahma memberikan flashdisk kepada Parma yang berisikan sebuah film. Mereka juga meminta agar semua anggota partai berkumpul untuk menonton film tersebut bersama-sama. Dan ternyata dalam film tersebut pria yang bernama Gopardan membongkar semua MLA yang melakukan tindakan korupsi. Saat itu para MLA meminta agar film tersebut dihentikan. Namun tak lama Brahma datang di tengah-tengah mereka. Saat itu Brahma mengingatkan kembali janji yang mereka ucapkan sebelum menjadi MLA. Brahma meminta agar mereka menghentikan tindakan korupsi yang mereka lakukan. Di sisi lain, Janpi hilang dari rumah sakit. Kemudian Satya menelpon Jaydev karena Satya yakin Jaydev yang telah menculiknya. Saat itu Jaydev meminta agar Satya mengabulkan permintaannya untuk menjadi presiden partai. Jaydev juga meminta agar semua MLA memihak kepadanya. Lalu Jaydev pun mematikan teleponnya. Saat itu Abdul mengatakan bahwa Lukas akan datang untuk membantu Jaydev. Dan tak lama Lukas pun datang. Namun tanpa mereka sadari Brahma menerobos masuk ke tempat mereka dengan ditemani oleh Masum. Tak lama Brahma datang dengan mengendarai mobilnya. Lalu Brahma dan Masum pun berpelukan karena akhirnya mereka berdua dapat bertemu kembali. Kemudian Masum kembali membunuh anak buah Jaydev untuk memberikan jalan kepada Brahma. Dan mereka pun berhasil memasuki tempat persembunyian Jaydev dan antek-anteknya. Saat itu Abdul terkejut karena Masum datang membantu Brahma. Abdul meminta agar Masum tidak ikut campur dengan urusannya. Lalu Masum berkata bahwa ini bukan urusan Abdul ataupun urusannya, karena ini adalah urusan keluarga. Lalu Masum menunjukkan Brahma yang berada di belakangnya. Saat itu Janpi merasa senang karena Brahma datang untuk menyelamatkannya. Lalu Jaydev meminta Lukas untuk menembak Brahma. Akan tetapi Lukas menolak untuk melakukannya. Lukas juga berkata bahwa Brahma adalah bos dari para bos dan ia adalah godfather bagi mereka. Kemudian Lukas menunjukkan rasa hormatnya sembari memanggil Brahma dengan panggilan Qureshi. Namun setelah mengetahui hal tersebut, Jaydev tetap menyombongkan dirinya. Jaydev memberitahukan bahwa ia tengah mengincar nyawa Satya. Lalu Jaydev menyuruh supir truk untuk menembak Satya. Akan tetapi saat itu dengan cepat anak buah Brahma menembak supir truk tersebut. Di sisi lain, Brahma tidak mau mengotori tangannya untuk menghabisi Jaydev. Lalu Brahma memberikan obat hisap yang dulu Jaydev tukar untuk meracuni PKR. Kemudian Jaydev menghisap obat tersebut sehingga ia pun koin.
Di akhir film, Satya mengumumkan bahwa dirinya lah yang akan menggantikan ayahnya sebagai CM atas keputusan Brahma. Lalu Satya berterima kasih kepada Brahma atas apa yang telah Brahma lakukan untuk keluarganya. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.